Assalamualaikum, kaifa haluk? Bi khair. Assalamualaikum, kaifa haluk? Bi khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, kaifa haluk? Bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ustadzah Meli. Ya, hari ini kita belajar di Sentra Seni. Baik anak-anak, minggu ini kita akan belajar masih dengan tema yang sama, yaitu tema tanaman. Subtemanya adalah tanaman hias. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar di Sentra Seni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya, baik. Siapa di antara anak-anak yang tahu apa ya tanaman hias itu? Tanaman hias adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan untuk membuat lingkungan menjadi indah. Nah, tanaman hias itu pada umumnya bisa ditanam di halaman rumah, teras rumah, atau juga bisa untuk menghias ruangan di dalam rumah, atau juga di ruangan kantor-kantor. Kalau menanam tanaman hias di dalam ruangan, pasti menggunakan pot ya, media pot anak-anak. Tanaman hias dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tanaman hias jenis bunga. Contohnya bunga mawar, bunga melati, bunga matahari, bunga kamboja, dan lain sebagainya. Dan jenis tanaman hias yang kedua adalah tanaman hias jenis pohon. Contohnya adalah pohon cemara, pohon pucuk merah, dan pohon hias yang lainnya. Lalu jenis yang ketiga adalah tanaman hias jenis daun. Contohnya apa ya? Tanaman hias jenis daun. Pasti anak-anak tahu nih, di lingkungan anak-anak, mama-mama atau bunda-bunda pasti sedang banyak sekali yang mencintai tanaman hias jenis daun. Contohnya antara lain adalah daun keladi, daun monstera, aglonema, dan lain sebagainya. Wah, sekarang anak-anak jadi tahu ya. Jadi tanaman hias dibagi menjadi 3 jenis. Tanaman hias jenis bunga, tanaman hias jenis pohon, dan tanaman hias jenis daun. Baik, di Sentra Seni kali ini kita akan belajar tentang tanaman hias jenis bunga. Dan yang akan kita bahas lebih lanjut adalah bunga anggrek. Anggrek adalah tanaman hias jenis bunga. Anggrek pada umumnya bersifat epifit atau tanaman yang menumpang hidup di tanaman yang lainnya. Namun, ada juga pohon anggrek yang bisa bertahan hidup di media tanam tanah ya anak-anak. Nah, selain media tanam tanah, tanaman anggrek juga bisa hidup di media seperti serabut kelapa, arang kayu, serutan atau potongan pelepah kayu, dan juga batang pohon. Berikut adalah jenis-jenis anggrek yang sering kita temui. Yang pertama adalah anggrek bulan. Yang kedua adalah anggrek hitam. Kemudian yang ketiga adalah anggrek Cattleya. Yang keempat adalah
anggrek selop. Ada juga yang kelima adalah anggrek tebu. Lalu ada anggrek violet dan juga ada anggrek jingga. Dan masih banyak lagi jenis-jenis anggrek yang ada di seluruh Nusantara kita. Oke, di sentra seni kali ini ada 3 tugas ya anak-anak. Yang pertama adalah menyebutkan media tanam apa saja ya yang cocok untuk bunga anggrek. Nah, tugas yang kedua adalah menyanyi lagu Kebunku. Bagaimana lagunya? Disimak baik-baik ya anak-anak. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, mawar melati, anggrek juga kamboja, bunga sepatu, juga bunga matahari. Setiap hari selalu kusirami. Lalu tugas anak-anak yang ketiga adalah membatik bentuk bunga di atas tisu. Berikut Ustadzah demonstrasikan bagaimana membatiknya ya anak-anak. Disimak baik-baik. Siapkan 1 lembar tisu makan, lalu lipat menjadi 2 bagian. Setelah rapi, lipat lagi menjadi 2 bagian yang lebih kecil. Selanjutnya, kita akan menggambar di titik temu keempat lipatan tersebut. Kemudian, gunakan 1 atau beberapa spidol untuk membatik di atas tisu. Motif membatik berbentuk bunga. Anak-anak meniru bentuk bunga yang Ustadzah gambar atau sesuai dengan kreativitas dan imajinasi anak-anak sendiri. Lalu kertas dibalik dan ikuti motif yang telah anak-anak gambar di sisi sebaliknya. Gunakan spidol warna lain untuk membuat variasi warna. Jika tidak ada spidol warna lain, anak-anak bisa menggunakan spidol yang sama ya untuk keseluruhannya. Saat membatik, spidolnya tidak terlalu lama menempel di tisu ya anak-anak. Karena jika spidol menempel terlalu lama di tisu, bisa merobek permukaan tisu. Kemudian, anak-anak bebas membuat variasi bentuk lainnya. Yang Ustadzah gambar itu sekedar contoh ya anak-anak. Anak-anak boleh membuat bentuk lain. Setelah selesai membuat motif batik, buka perlahan-lahan permukaan tisu dan jadi. Kemudian silakan anak-anak beri nama tisu hasil karya anak-anak dengan nama anak-anak sendiri ya. Sudah pintar menulis namanya? Jika belum bisa, minta tolong mama. Lalu yang terakhir, silakan tisu tersebut dilem
dan ditempel di kertas atau di buku 3M. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Sika berdoa. Doa selesai bermain di sentra seni. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video dari Ustazah. Selamat belajar dan sambil bermain ya anak-anak. Ustazah tunggu hasil belajarnya di nomor Ustazah. Sekian dari Ustazah Meli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.